Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Matahari baru saja naik ketika Pak Ferry, pria berusia 49 tahun dengan rambut mulai memutih di bagian pelipis, membuka pintu warung kecilnya. Warung itu bernama Warung Soto Suramadu. Terletak di pinggir jalan Provinsi Jawa Barat yang biasanya ramai dilewati kendaraan. Aroma kuah soto yang gurih seharusnya mampu menarik pelanggan. Namun pagi itu suasananya berbeda, sunyi, hampir seperti tidak ada kehidupan. Di dalam dapur, Bu Umi, istrinya, sedang mengaduk panci kuah soto yang mengepul. "Mas, ayamnya cuma tinggal sedikit. Uang belanja hari ini nggak cukup buat beli bahan baru," katanya dengan suara pelan tapi penuh kekhawatiran. Pak Ferry hanya mengangguk tanpa menatapnya. Matanya menatap deretan meja kosong di warung. Dulu, warung itu selalu penuh. Pelanggan datang dari berbagai tempat, memuji rasa kuahnya yang hangat dan gurih. Mereka sering berkata, "Soto Suramadu memang beda, Pak." Tapi semua itu berubah dalam beberapa bulan terakhir. Di seberang jalan, berdiri warung baru. Catnya masih cerah, spanduk besar bertuliskan "Soto khas Madura, Pak Yudi," bergoyang-goyang tertiup angin. Dan setiap pagi, warung itu selalu penuh. Parkiran sepeda motor berderet, bahkan kadang sampai menutup bahu jalan. Dari tempatnya berdiri, Pak Ferry bisa melihat bagaimana pelanggan tertawa dan makan dengan lahap. Ia menghela nafas panjang. "Apa kurangnya warung kita, Mi?" gumamnya lirih. "Dari dulu kita yang pertama buka di daerah sini, tapi kenapa bisa kalah cepat begitu?" Bu Umi mencoba tersenyum meski tampak dipaksakan. "Mungkin rezeki belum datang, Mas, sabar saja." Tapi kesabaran itu justru membuat hati Pak Ferry semakin gundah. Pukul 10 pagi, warung masih kosong. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdengit-dengit. Dari jauh, Pak Ferry melihat seseorang berjalan mendekati warung. Hatinya sedikit lega. Namun saat pelanggan itu mendekat, ia hanya melihat ke dalam warung sebentar, lalu menoleh ke warung seberang. "Ah, saya coba yang baru itu saja," katanya pelan, lalu berbelok menuju warung Pak Yudi. Pak Ferry mengekalkan tangannya, rasanya seperti ada yang menghantam dadanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Bu Umi yang melihat kejadian itu hanya diam, wajahnya pucat menahan kecewa. Waktu perlahan berjalan. Pukul 2 siang, tidak satupun pelanggan masuk. Panci soto masih penuh. Sebagian kuahnya mulai berubah warna karena terlalu lama dibiarkan. Di salah satu sudut warung, kelima anak mereka tampak duduk diam mengerjakan PR sekolah sambil menahan lapar. Anak bungsu, Rara, berkali-kali memegang perutnya. "Bu, lapar," ucapnya pelan. Bu Umi memeluknya, berusaha menenangkan. "Nanti ya, Nak, Ibu bikinin soto." Pak Ferry hanya bisa menunduk. Dadanya sesak melihat anak-anaknya menahan lapar sementara warungnya tak menghasilkan apapun. Menjelang sore, datanglah seorang tetangga, Pak Damin. "Fer, kamu dengar kabar belum?" tanya Pak Damin. Pak Ferry menggeleng. Katanya soto Pak Yudi itu pakai bumbu dari Madura asli. Orang-orang bilang rasanya lebih enak dari soto manapun di daerah sini. Makanya ramai terus. Kalimat itu seperti pisau menancap di hati Pak Ferry. Ia tahu betul bumbu warungnya tidak pernah berubah. Kuahnya masih gurih, rempahnya masih lengkap. Tapi entah kenapa rasanya orang-orang sudah tidak percaya lagi. Pak Damin melanjutkan, "Banyak yang bilang warungmu sudah tidak seenak dulu, rasa kuahnya berubah. Padahal saya tahu kamu yang masak masih sama." Pak Ferry tertunduk semakin dalam. Ada perasaan malu, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Malam tiba, warung ditutup lebih cepat dari biasanya. Panci kuah dibuang karena basi,
dan ayam yang tidak terpakai terpaksa disimpan untuk besok meski tidak segar lagi. Di rumah, suasana semakin berat. Bu Umi berkata pelan, "Mas, kita harus cari cara lain. Warung begini terus, uang sekolah anak-anak nggak kebayar. Kita harus gimana?" Pak Ferry tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar seolah mencari jawaban di balik gelap. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Pak Ferry bangkit membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang lelaki tua dengan wajah tirus, kulit pucat seperti tidak pernah kena matahari. Pakaiannya lusuh, tetapi tatapannya tajam menusuk. "Pak Ferry ya?" Suaranya serak. Pak Ferry mengangguk. "Kalau ingin warungmu ramai kembali, datanglah ke tempat yang akan saya tunjukkan." Lelaki itu menyerahkan selembar kertas berisi alamat sebuah tempat. Tempat itu berada di pinggir sungai tua yang dikenal warga sebagai tempat angker. Sebelum Pak Ferry sempat bertanya, lelaki itu sudah berjalan pergi, menghilang di balik gelap seperti tak pernah ada. Pak Ferry menatap alamat itu lama. Ada perasaan dingin merayap naik dari telapak kaki sampai ke punggungnya. Tapi bersamaan dengan itu, muncul perasaan lain, harapan. Harapan yang berbahaya. Dalam kegelapan malam, Pak Ferry berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau ini satu-satunya jalan, aku harus coba." Dan keputusan itu menjadi awal dari kengerian panjang yang pelan-pelan akan menyeretnya, istrinya, dan kelima anaknya ke dalam petaka yang tidak dapat mereka hindari. Pagi itu, Pak Ferry bangun lebih pagi dari biasanya. Malam sebelumnya ia hampir tidak bisa tidur. Pikiran tentang warung yang semakin sepi dan lelaki tua misterius itu terus berputar-putar di kepalanya. Saat membuka pintu rumah, udara dingin menyambutnya, membuat ia bergidik. Namun yang lebih menyesakan bukanlah udara pagi, melainkan kenyataan bahwa warungnya mungkin tidak bertahan lama lagi. Di dapur, Bu Umi sedang menyiapkan bahan soto. Wajahnya tampak pucat karena kurang tidur. "Mas, uang belanja hari ini sisa segini," katanya sambil meletakkan beberapa lembar uang lusuh. Jumlahnya sangat sedikit. Pak Ferry terdiam. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengangguk meski hatinya hampir runtuh. Saat warung dibuka, suasana sama seperti kemarin. Kosong. Tak ada suara sendok, tak ada percakapan pelanggan. Yang terdengar hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan sesekali suara kendaraan lewat di jalan depan. Di seberang, warung Pak Yudi penuh sesak. Pelanggan mengantre sampai keluar, bahkan ada yang rela berdiri demi semangkuk sotonya. Tawa mereka terdengar jelas, seakan mengejek kesunyian warung Pak Ferry. Bu Umi berbisik, "Mas, apa kita pindah menu saja? Jual mie, bakso, atau pecel? Mungkin orang sudah bosan sama soto." Namun Pak Ferry menggeleng keras, "Kita sudah puluhan tahun jualan soto. Masa menyerah begitu saja? Lagi pula, orang-orang cuma lagi terpesona sama warung sebelah. Bentar juga bosan." Meski ia mencoba berkata tegar, suaranya terdengar bergetar. Siang hari, seorang bapak tua akhirnya masuk. Pak Ferry menyambutnya dengan senang. "Silahkan Pak, mau pesen soto?" Namun bapak itu hanya melihat-lihat warung. "Kemarin saya coba soto di seberang. Enak sekali. Saya kira mau coba bandingkan. Tapi kalau rasanya nggak sama, saya kecewa nanti." Pak Ferry tersenyum kecut. "Coba dulu Pak, siapa tahu cocok." Tapi bapak itu hanya menggeleng lalu keluar tanpa memesan apapun. Pintu warung bergoyang saat ia pergi, dan suara itu terdengar seperti ejekan. Bu Umi menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas, kita ini mau sampai kapan begini?" Ketika warung akan ditutup sore itu, datanglah seorang penagih utang. "Pak Ferry, ini terakhir kali saya kasih waktu. Kalau minggu depan belum bayar, saya tarik motor Bapak," bentaknya. Pak Ferry hanya bisa menunduk. Motor itu satu-satunya kendaraan keluarga, juga alat untuk belanja ke pasar. Setelah penagih itu pergi, Bu Umi mulai menangis. "Mas, kalau begini terus, kita bukan cuma bangkrut. Anak-anak mau makan apa? Sekolah gimana?" Pak Ferry memejamkan mata. Ia merasa seolah dunia menekan pundaknya.
tanpa belas kasihan. Lalu tiba-tiba ia mengingat kembali kertas kecil yang diberikan lelaki tua itu. Kertas itu tersimpan di sakunya. "Bu, aku mau pergi sebentar." "Kemana?" tanya Bu Umi. "Nanti aku jelasin, kamu jaga anak-anak dulu." Dalam perjalanan keluar warung, Pak Ferry menoleh ke arah warung Pak Yudi. Ia melihat Pak Yudi sibuk melayani pelanggan, tersenyum ramah, wajahnya tampak puas. Rasa iri yang selama ini ia pendam tiba-tiba meledak. "Dulu aku yang pertama di daerah ini. Aku yang kerja keras dari nol. Tapi sekarang dia yang berjaya. Dia yang ambil semua pelanggan. Tuhan, kenapa?" Kemarahan itu berubah menjadi keputusasaan. Dan keputusasaan berubah menjadi niat buruk. "Kalau memang ada cara untuk balikin semuanya, aku ambil," bisiknya pada diri sendiri. Hatinya mulai memudar, moralnya mulai goyah. Sore itu ketika ia berjalan seorang diri ke arah gang kecil menuju Sungai Tua, alamat yang tertera di kertas misterius itu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pepohonan bergoyang seolah memberi tanda bahaya. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah suara bisikan. "Ferry, rezeki bisa kembali. Semua yang hilang bisa kau dapatkan lagi." Suara itu samar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti, melihat ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Langkahnya mulai gemetar. Namun ia terus berjalan. Setelah melewati pemukiman, Pak Ferry tiba di suatu tempat yang tidak pernah ia datangi sebelumnya. Sebuah sungai tua, airnya hitam keruh seperti oli. Di tepi sungai ada pohon besar dengan akar menjulur seperti tangan jari manusia. Udara di sekitar sungai terasa lembab dan dingin, meski matahari masih bersinar. Di bawah pohon itu, tampak seseorang berdiri. Pak Ferry mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin jelas bahwa orang itu bukan lelaki biasa. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus, kulitnya abu-abu kusam seperti mayat, dan matanya menyala merah redup. Makhluk itu tersenyum. Senyumannya tidak manusiawi, mulutnya terlalu lebar. "Selamat datang, Ferry." Suaranya berat, seperti berasal dari dalam tanah. Pak Ferry terpaku, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. "Aku sudah menunggumu," lanjut makhluk itu. "Aku tahu apa yang kau inginkan. Kekayaan, pelanggan kembali, warungmu berjaya lagi." Pak Ferry hanya bisa mengangguk samar. Makhluk itu mendekat dan dunia sekeliling terasa semakin gelap. "Tapi ingat," katanya sambil membungkuk di dekat wajah Pak Ferry, "setiap rejeki ada harga yang harus dibayar." Pak Ferry menelan ludah, merasakan nafas dingin makhluk itu di kulitnya. Dan di detik itu, tanpa ia sadari, ia sedang memasuki dunia yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Udara di sekitar sungai tua itu semakin dingin ketika Pak Ferry berdiri tepat di depan makhluk tinggi berkulit abu-abu tersebut. Suara gemericik air terdengar seperti bisikan-bisikan panjang yang menelan keheningan. Pak Ferry merasakan dadanya sesat, seakan ada tali tak terlihat yang menariknya semakin dekat ke arah makhluk itu. Makhluk itu menatapnya dari atas ke bawah. Mata merahnya tidak berkedip, membuat Pak Ferry merasa seperti sedang ditelanjangi hingga ke dalam hati. "Ferry," suaranya serak tapi menggema. "Kau datang karena ingin hidupmu kembali, bukan?" Pak Ferry tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan. Makhluk itu tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk dianggap sesuatu yang wajar. Dari senyuman itu terlihat gigi-gigi runcing seperti pisau kecil. "Baik," ucap makhluk itu. "Kalau begitu, ikuti aku." Ritual awal yang mengerikan. Makhluk tersebut berjalan ke arah akar pohon besar yang menjulur seperti tentakel. Tepat di tengah akar itu terdapat sebuah lubang gelap, cukup besar untuk seseorang masuk merangkak. Dari lubang itu keluar aroma tanah basah bercampur bau amis
yang membuat Pak Ferry hampir muntah. "Masuk," perintah makhluk itu. Pak Ferry menelan ludah. Tapi gelap." Makhluk itu tiba-tiba berjongkok, wajahnya mendekat ke wajah Ferry. "Rejeki tak datang dari terang. Kau harus melewati gelap dulu, baru mendapat yang kau mau." Nada suaranya tajam, penuh tekanan. Tanpa pilihan lain, Pak Ferry merangkak masuk ke dalam lubang itu. Di dalamnya sangat gelap. Tanahnya lembek seperti lumpur, dingin dan berlendir. Setiap kali tangannya bergerak, ia merasa seperti menyentuh sesuatu. Kadang seperti rambut, kadang seperti tulang kecil. Tapi ia tidak berani berhenti. Di ujung lorong, Pak Ferry melihat cahaya merah redup. Ia merayap menuju cahaya itu sampai akhirnya keluar di sebuah ruangan kecil di bawah tanah. Diterangi oleh api merah yang tidak berasal dari kayu ataupun minyak. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan hitam kental. Asap tipis keluar dari permukaannya. Makhluk itu tiba-tiba muncul di belakangnya, seakan muncul dari udara. "Ini awalnya," kata makhluk itu. "Perjanjian gelap." Makhluk itu menunjuk ke mangkuk itu. "Cairan ini adalah tanda pengikat. Kalau kau minum, kau masuk dalam persekutuan kami. Warungmu akan kembali ramai. Rezekimu mengalir. Orang-orang akan kembali memilih soto buatanmu." Pak Ferry memandang cairan itu dengan takut. "Lalu, apa bayarannya?" Suaranya bergetar. Makhluk itu tertawa lebar. Suaranya bergetar seperti besi beradu. "Tidak banyak, hanya semangkuk soto setiap malam. Tapi kau harus menambahkan sesuatu." Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Ferry. "Satu bagian kecil tubuh manusia." Pak Ferry langsung mundur beberapa langkah. "Tidak, aku tidak bisa. Aku bukan pembunuh." Makhluk itu mendesah seperti kecewa. "Tenang saja. Untuk awal, kami akan sediakan. Kau tidak perlu berburu manusia. Tapi setelah itu, kau harus belajar. Bukankah kau ingin mengalahkan warung Pak Yudi?" Nama itu membuat hati Pak Ferry bergetar hebat. Rasa iri yang selama ini ia pendam ketika melihat Pak Yudi semakin kaya, semakin terkenal, sementara ia makin jatuh, mulai naik ke permukaan. Makhluk itu menambahkan, "Pelangganmu akan berlari kembali kepadamu. Warungmu akan meledak ramai seperti dulu. Anak-anakmu bisa makan enak lagi. Kau bisa bayar hutangmu. Ku bisa hidup tenang. Semua orang akan kembali memuji soto Suramadu milikmu." Kalimat terakhir itu membuat lutut Pak Ferry melemas. Ia menatap mangkuk itu lagi. "Minum," perintah makhluk itu pelan, namun terasa mengikat seperti mantra. Pak Ferry melangkah ke jurang kegelapan. Dengan tangan bergetar, Pak Ferry mengangkat mangkuk itu. Cairan hitamnya berbau busuk, seperti darah basi bercampur tanah kubur. "Kalau aku lakukan ini, semuanya akan berubah?" tanya Ferry sekali lagi. "Segera," jawab makhluk itu. "Mulai besok, warungmu tak akan pernah sepi." Pak Ferry memejamkan mata, lalu meneguk seluruh cairan itu sekaligus. Rasanya pahit, panas, dan membuat tenggorokannya seperti terbakar. Dadanya seperti ditusuk 1000 jarum. Ia jatuh terduduk, menggelitak kesakitan. Sementara makhluk itu hanya menatap tanpa emosi. "Bagus," kata makhluk itu. "Sekarang kau terikat." Perlahan rasa sakit itu mereda. Tubuh Pak Ferry terasa ringan, namun di dalam pikirannya muncul suara-suara yang tidak ia mengerti. Suara seperti bisikan, ratapan, dan erongan. Makhluk itu lalu menyerahkan sebuah kantong kain hitam. "Ini bahan pertamamu. Pakai malam ini.
Masakkan soto untuk kami di panci kecil di dapurmu. Letakkan di belakang rumah dekat sumur. Kami akan ambil setelah lewat tengah malam." Pak Ferry menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Kantong itu berat, bentuknya tidak rata. Ia merasa ada sesuatu yang keras dan hangat di dalamnya, seperti tulang. "Mulai malam ini," ucap makhluk itu pelan, namun terasa mengikat seperti mantra, "kau bukan lagi penjual soto biasa." Perasaan dingin merayap ke seluruh tubuh Pak Ferry. Ia tahu hidupnya baru saja berubah. Dan mulai detik itu, ia sudah melangkah masuk ke dunia yang tidak akan pernah membiarkan ia kembali seperti dulu. Malam itu, setelah pulang dari Sungai Tua, Pak Ferry berjalan pulang dengan langkah berat. Kantong hitam pemberian makhluk pesugihan itu ia genggam erat, namun ia takut membukanya. Setiap langkah terasa seperti menginjak tanah yang semakin dalam, seperti sedang masuk ke jurang yang tidak bisa ia panjat kembali. Saat ia memasuki rumah, Bu Umi keluar dari dapur. Wajahnya gelisah. "Mas, dari mana saja? Aku khawatir," ujar Bu Umi. Pak Ferry tidak menjawab. Ia melewati istrinya dan langsung masuk ke dapur kecil di belakang rumah, tempat di mana ia biasanya menyiapkan bumbu soto. Ia menutup pintu dapur rapat-rapat. Bu Umi menatap pintu itu lama, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam dapur, Pak Ferry membuka kantong hitam itu perlahan. Bau busuk langsung menyambar begitu kain terbuka. Ia memalingkan wajah sambil menahan mual. Tapi saat ia membuka kantong itu lebih lebar, jantungnya seakan berhenti. Di dalamnya terdapat sepotong daging manusia, berwarna pucat dan dingin, dengan bagian kulit yang masih menempel. Ada juga potongan kecil tulang seperti dari pergelangan tangan atau jari. "Ya Allah," bisiknya gemetar. Tangannya bergetar hebat. Ia ingin membuang kantong itu, tapi suara makhluk pesugihan terngiang di kepalanya. "Mulai malam ini, kau bukan lagi penjual soto biasa." Meski takut, ia tetap mengambil panci kecil, mengisi air, dan menambahkan bumbu soto seadanya. Lalu ia memasukkan potongan daging itu ke dalam panci. Bau amis langsung menyengat, membuat mata Pak Ferry berair. Setelah matang, ia menurunkan panci itu dan membawanya keluar ke sumur belakang rumah, sesuai instruksi makhluk tersebut. Ia meletakkannya di dekat batu besar, lalu mundur beberapa langkah. Hening. Namun beberapa menit kemudian, panci itu bergerak sendiri, seperti ada yang menariknya pelan. Dalam hitungan detik, panci itu menghilang ke kegelapan. Pak Ferry tertegun. Tubuhnya gemetar. Ritual pertama telah selesai. Keesokan paginya, Pak Ferry membuka warung seperti biasa. Tidak ada yang spesial. Ia masih menggunakan bumbu soto warungnya yang lama, tanpa menambahkan apapun dari pesugihan. Namun, ada sesuatu yang berubah di udara. Seperti ada aroma samar yang menguar dari panci kuah soto, meski ia merasa tidak melakukan apa-apa. Bu Umi yang mencicipi kuah soto pagi itu terkejut. "Mas, rasanya enak banget. Jauh lebih gurih dari biasanya. Kayak ada rasa baru yang lebih nendang." Pak Ferry tersentak. Ia tidak merasa menambahkan bahan apapun. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, seorang pelanggan tiba-tiba masuk. "Pak, saya mau soto 1, serunya. Pak Ferry dan Bu Umi saling tatap. Pelanggan pertama setelah sekian lama. Tak lama kemudian pelanggan kedua datang, lalu ketiga, lalu keempat. Dalam 1 jam, warung yang biasanya kosong mulai dipenuhi suara sendok dan gelak tawa. Aroma kuah soto mengundang orang-orang dari jauh untuk mampir. Bahkan beberapa pelanggan mengatakan, "Sotonya beda banget, Pak. Lebih enak dari dulu. Dari tadi lewat sini kok kecium harum banget. Warung seberang saya tinggalin dulu lah, penasaran sama soto Bapak." Pak Ferry hanya bisa mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa takut, tapi juga merasa bangga.
warungnya hidup lagi. Menjelang siang, warung semakin penuh. Pelanggan mengantri hingga keluar. Anak-anak Pak Ferry yang biasanya duduk sedih, kini membantu membawa mangkuk ke pelanggan. Namun ada sesuatu yang membuat Bu Umi heran. "Mas, rasanya seperti kita masak panci ini tidak habis-habis ya?" katanya sambil menatap kuah soto yang seakan tidak pernah surut. Pak Ferry merinding. Ia tahu bahwa semalam ia sudah memberikan sajian kepada makhluk pesugihan itu. Apakah itu sebabnya kuahnya seperti tidak habis? Tidak lama kemudian seorang pelanggan mendekat ke meja pembayaran sambil tersenyum. "Sotonya enak banget, Pak. Tapi tadi saya lihat sesuatu aneh. Entah saya salah lihat atau bagaimana?" Pak Ferry menegang. "Aneh bagaimana, Pak?" "Di dasar mangkuk saya kira lihat seperti serat-serat daging manusia. Tapi pasti saya salah lihat. Mungkin saya terlalu lapar." Pelanggan pergi sambil tertawa, tapi kata-katanya menghantam Pak Ferry seperti petir. Setelah warung tutup sore itu, Pak Ferry kembali mencicipi kuah soto. Rasanya benar-benar berbeda, sangat gurih, sangat kuat, bahkan lebih enak dari yang pernah ia buat seumur hidupnya. Namun di permukaan kuah, ia melihat lemak berwarna pucat, mirip lemak manusia. Ia juga menemukan satu potongan kecil seperti tulang rawan yang tidak seharusnya ada. Ia langsung menjatuhkan sendok, nafasnya tercekak. Makhluk pesugihan telah mencampurkan sesuatu ke dalam kuah soto tanpa ia sadari. Malamnya, Bu Umi akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas, apa yang kamu lakukan? Warung tadi ramai banget. Tapi dari mana datangnya perubahan rasa itu? Aku takut, Mas." Pak Ferry tidak menjawab. Ia hanya menatap tangan dan kukunya yang masih berbau bumbu. Dalam hatinya, ia tahu ini awal dari jalan gelap. Namun ia juga merasakan ketagihan. Ketagihan pada keberhasilan yang kembali, ketagihan pada rasa bangga, ketagihan pada warung yang penuh. Saat malam semakin larut dan seluruh keluarga telah tidur, Pak Ferry mendengar suara dari belakang rumah. Klek, klek, klek. Suara seperti panci ditarik di atas tanah. Saat ia mengintip dari jendela, ia melihat bayangan tinggi berwarna abu-abu berdiri di dekat sumur, menatap ke arah dapur. Suara makhluk itu terdengar samar. "Bagus, Ferry, besok siap, kami akan datang lagi." Aroma amis tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam rumah, membuat Pak Ferry hampir muntah. Perjanjian itu baru dimulai, dan mulai malam itu tidak ada lagi jalan kembali bagi keluarga Pak Ferry. Malam itu, hawa di sekitar warung soto Suramadu terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma kuah soto yang gurih, kini terasa lembab. Dingin, seperti sedang menyimpan sesuatu yang gelap. Lampu-lampu jalan meredup satu persatu, menyisakan warung kecil milik Pak Ferry seperti satu-satunya titik cahaya yang tersisa. Setelah kejadian aneh di dapur semalam, panci bergemetar, bayangan besar berdiri di sudut ruangan, Pak Ferry tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi plastik warung, memandangi jalanan gelap dengan mata kosong. Ibu Umi sudah tidur bersama anak-anak, tetapi pikirannya terus mengingat suara berat yang membisikkan kata pesugihan saat ia sendirian memasak. Suara itu datang lagi. "Waktunya kau menepati janji, Ferry." Pak Ferry tersengkak. Tubuhnya langsung dingin seperti disiram air es. Suara itu bukan suara manusia. Dalam ruangan tertutup, suara itu bergema seperti berasal dari dalam dinding. "Kau hanya perlu memberikan apa yang kami mau, maka rezekimu akan mengalir seperti darah segar." Pak Ferry mengusap keringatnya. Ketika ia menatap sudut ruangan, ia melihat sesosok makhluk hitam setinggi 2 meter berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus panjang, kulitnya seperti arang yang retak-retak, dan 2 tanduk pendek melengkung keluar dari pelipis. Makhluk itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah panjang dengan mata merah menyala. Pak Ferry hampir pingsan. Tubuhnya lemas, tetapi mulutnya bergetar ingin memaksa kata keluar. Apa tumbalnya?" tanyanya dengan suara hampir hilang. Makhluk itu tersenyum. Senyuman panjang sampai ke telinga, penuh gigi tajam seperti pecahan kaca. "Bukan manusia dulu, kecil saja, hewan pun cukup
untuk awal. Tiba-tiba, Pak Ferry mencium bau sangat busuk, seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu. Kau punya ayam di rumah, bukan? Ya, tapi bawa satu malam ini, sembelih di bawah pohon asem di belakang gang. Basahi tanahnya dengan darahnya, panggil namaku. Makhluk itu menyebutkan sebuah nama tua yang membuat telinga Pak Ferry berdenging keras, seolah nama itu tidak semestinya diucapkan manusia. Kemudian, beruk! Makhluk itu hilang begitu saja, meninggalkan bau menyengat dan hawa dingin mencekik. Pak Ferry tidak sempat bernapas lega. Di ruangan dapur, panci berguncang sendiri. Pisau jatuh, gantungan sendok berayun keras padahal tidak ada angin. Ia tahu, ini bukan lagi keputusan yang bisa ia tarik. Ia sudah membuka pintu. Malam itu, ketika semua keluarganya tertidur, Pak Ferry berjalan ke belakang rumah membawa seekor ayam jago hitam. Langkahnya berat, aroma tanah basah bercampur wangi kambuja dari makam kecil dekat gang membuat bulu kuduknya berdiri. Di bawah pohon asem tua, suasana terasa lebih gelap dari biasanya, seperti cahaya enggan menyentuh tempat itu. Ayam di tangannya berontak keras seperti tahu nasibnya. Maaf, 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 suara Pak Ferry bergetar. Dengan tangan gemetar, ia menyembelih ayam itu. Darah merah mengucur deras jatuh ke akar pohon yang besar dan melingkar seperti urat raksasa. Tanah di bawahnya bergetar pelan. Lalu, terdengar suara langkah dari belakangnya. Bagus. Pak Ferry terlonjak. Makhluk itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Tubuhnya tampak lebih besar, matanya lebih merah, seolah tumbal pertama itu membuatnya semakin kuat. Makhluk itu meraih tanah bercampur darah, lalu mengoleskannya ke dada sendiri. Suaranya bergetar seperti banyak suara sekaligus berbicara. Mulai besok, warungmu akan ramai. Kuah sotomu akan membuat orang ketagihan. Tetapi, makhluk itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Pak Ferry. Pak Ferry terjatuh ke tanah, tubuhnya bergemetar tak terkendali. Ayam di tanah masih bergerak pelan dalam sisa hidupnya. Makhluk itu menghilang dalam asap dalam. Pak Ferry pulang dengan wajah pucat, tangan penuh darah ayam. Di teras rumah, Ibu Umi berdiri menunggu dengan wajah heran. Mas, dari mana? Kok mukamu begitu? Pak Ferry hanya bisa berkata lirih. Mulai besok, semuanya akan berubah. Apa yang tidak ia sadari, perubahan itu akan datang dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan tumbal berikutnya, tidak lagi hewan. Keesokan harinya, warung soto Suramadu milik Pak Ferry berubah drastis. Tidak seperti biasanya, yang hanya didatangi beberapa pelanggan tetap. Pagi itu warungnya penuh sesak. Kursi-kursi plastik bahkan sampai harus ditambah dari dalam rumah. Orang-orang datang entah dari mana, seperti ada sesuatu yang menarik mereka. Bu, ini tempat baru ya? Kok aromanya wangi banget? Bikin lapar. Ujar seorang pelanggan sambil memegang mangkuknya erat seolah takut direbut orang. Ibu Umi terlihat senang. Ini pertama kalinya dalam beberapa bulan warung mereka begini ramai. Ia tidak tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun, Pak Ferry, ia sejak awal sudah merasa tidak tenang. Di sela-sela keramaian, ia beberapa kali melihat hal aneh. Ada seorang pria kurus, sangat pucat duduk di pojok warung. Makan sotonya tanpa berkedip, tidak bergerak kecuali tangannya yang terus menyendok kuah. Ketika mangkuknya kosong, pria itu tidak pergi, melainkan hanya menatap Pak Ferry dengan senyum samar yang tidak wajar. Di meja lain, seorang ibu-ibu terlihat menangis sambil makan. Air matanya tidak berhenti mengalir, namun mulutnya terus memasukkan potongan daging ke dalam mulut, seolah dipaksa oleh rasa lapar yang tidak normal. Pak Ferry tahu, itu efek dari perjanjiannya. Setiap sendok sotonya kini membawa sesuatu yang gelap, bukan hanya rasa, tetapi juga pengikat, sesuatu yang berasal dari makhluk itu.
Menjelang siang, ketika keramaian mereda, seorang lelaki tua dengan jubah abu-abu memasuki warung. Ia berjalan pelan, tongkat kayu di tangannya mengetuk lantai dengan irama berat. Yang membuat bulu kuduk Pak Ferry berdiri adalah setiap langkah lelaki itu membuat aroma wangi soto tiba-tiba berubah menjadi bau anyir darah. "Mas, itu lihat orang pakai jubah," bisik Ibu Umi mulai merasa tidak nyaman. Lelaki tua itu duduk di kursi paling depan. Ia tidak memesan apa-apa, hanya menatap Pak Ferry lama, sangat lama, sampai Pak Ferry merasa sesak napas. Kemudian, lelaki itu berbicara perlahan. "Warung ini sudah disentuh sesuatu yang kelaparan." Pak Ferry tersentak, wajahnya pucat. Saya tidak mengerti, Pak." Lelaki itu menepuk meja, suaranya mantap. "Kau sudah memberi makan makhluk itu, tapi ia akan meminta lagi. Rezeki seperti ini tak pernah gratis." Pak Ferry merasakan tubuhnya lemas. Ia tidak menjawab. Lelaki itu melanjutkan, "Jangan sampai ia meminta sesuatu yang lebih besar. Kau masih bisa berhenti sebelum semuanya terlambat." Ucapan itu seperti cambuk yang membuat hati Pak Ferry terbakar rasa takut. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, lelaki tua itu bangkit, berjalan keluar, dan lenyap begitu saja begitu melewati pintu warung, seakan ia tidak pernah benar-benar ada di sana. Warung sudah tutup, anak-anak sudah tidur. Ibu Umi membereskan meja sambil bersenandung pelan. Masih senang karena pendapatan hari itu luar biasa. Tapi Pak Ferry tidak bisa tersenyum. Ia duduk sendirian di dapur, memandangi sisa-sisa bahan masak. Ia mendengar suara panci bergetar pelan, seperti kemarin malam. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari pintu dapur. Bukan suara ketukan manusia, lebih seperti kuku panjang yang mengetuk-ngetuk kayu. Tok, tok, tok. Pak Ferry memegang pisau dapur, tangannya gemetar. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin malam yang masuk. Namun ketika ia menoleh ke belakang, makhluk itu sudah berdiri di tengah dapur. Lebih tinggi, lebih gelap, lebih padat. Mata merahnya bersinar seperti bara. "Rezekimu hari ini sudah kau rasakan, bukan?" Pak Ferry terisak. "Sudah, tapi aku takut. Aku tidak mau lanjut." Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggetarkan seluruh peralatan dapur. "Tidak ada, tidak mau, setelah kau memanggilku, Ferry." Tiba-tiba seluruh lampu dapur padam, hanya mata makhluk itu yang menyala. "Tumbal berikutnya harus lebih besar." Suara makhluk itu memanjang, bergema seperti berasal dari dalam sumur. Jangan minta keluarga saya," jerit Pak Ferry, lututnya lemas. Makhluk itu mendekat, napasnya bau busuk seperti bangkai yang membusuk bertahun-tahun. Belum keluarga, tapi seseorang yang membuatmu tertekan, seseorang yang membuatmu iri, seseorang yang membuatmu ingin kaya. Pak Ferry terdiam, dadanya sesak. Makhluk itu membisikkan satu nama, Yudi. Pesaingnya, warung sebelah yang selalu lebih ramai. Pak Ferry menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis, tubuhnya menggigil. Besok malam, darahnya harus jatuh di pohon asem yang sama. Makhluk itu menghilang dalam sekejap. Lampu-lampu menyala kembali, tapi hawa dingin itu masih menempel seperti tidak mau pergi. Dari pintu, Ibu Umi memandang dengan bingung dan takutan. "Mas, siapa yang barusan di sini? Aku dengar seperti ada yang bicara." Pak Ferry menatap istrinya dengan mata merah yang penuh ketakutan. "Tidak ada, Mi, tidak ada." Padahal ia tahu, ia hanya punya waktu 1 hari sebelum makhluk itu kembali menagih tumbal manusia pertama. Pagi itu suasana di rumah Pak Ferry sangat janggal. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Anak-anak berlari seperti biasa. Ibu Umi menyiapkan bumbu soto, dan Pak Ferry berdiri di depan warung sambil merapikan meja. Namun di dalam dirinya, badai besar sedang mengamuk. Setiap kali ia menutup mata, suara makhluk itu kembali bergema. "Darah Yudi, darahnya yang kuinginkan." Nama itu terus menghantam kepala Pak Ferry seperti palu berat. Pesaingnya, orang yang sebenarnya tidak pernah jahat padanya,
hanya lebih ramai karena masakannya enak dan pelayanannya ramah. Tetapi sekarang, makhluk itu meminta tumbal manusia pertama dan memilih Pak Yudi. Pak Ferry mencoba mengusir pikiran itu. "Tidak, aku tidak bisa bunuh orang. Tidak bisa," bisiknya berulang kali. Namun semakin ia menolak, semakin sesak dadanya, seolah ada tangan tak terlihat yang menggenggam jantungnya. Warung kembali penuh. Orang-orang makan dengan lahap, bahkan sampai berebut tempat duduk. Aroma soto terasa semakin kuat, seolah ada sesuatu yang sengaja membuat orang ketagihan. "Pak, tambah satu lagi. Mangkok besar ya Pak Ferry. Kuahnya bikin nagih, kayak ada yang beda." Setiap pujian terdengar seperti ejekan di telinga Pak Ferry. Ia tahu kenikmatan itu bukan murni dari dirinya. Ada bayaran yang harus ditagih. Yang membuatnya makin takut, beberapa pelanggan terlihat aneh. Ada pemuda yang makan sambil tersenyum tidak wajar. Senyuman terlalu lebar sampai pipinya bergetar. Ada ibu-ibu yang makan sambil gemetaran, seperti sedang menahan sesuatu dalam dirinya. Ada anak kecil yang tiba-tiba muntah darah setelah menyeruput kuah soto. Tapi ibunya tetap memaksanya makan lagi. Pak Ferry hampir ingin menghentikan semuanya. Namun kemudian, Pak Yudi datang. Dengan jaket motor dan topi hitamnya, ia melambai ramah. "Pagi, Fer. Wah, rame bener sekarang warungmu. Seneng aku liatnya." Pak Ferry hampir tersedak air liurnya. Jantungnya serasa berhenti. Ia memalingkan wajah, tidak ingin terlihat panik. Pak Yudi berjalan mendekat sambil tertawa kecil. "Kapan-kapan ngajarin resep baru dong, Fer. Kayaknya kuahmu makin nendang. Jangan-jangan ada bumbu rahasia nih." Bahu Pak Ferry menegang, keringat dingin mengalir. Bumbu rahasia. Ia hampir muntah mendengar kata itu. Pak Yudi menepuk bahunya, lalu pergi begitu saja. Tidak ada kecurigaan, tidak ada rasa bersalah. Ia hanya tetangga biasa yang baik. Kenapa makhluk itu memilih orang sebaik dia? Kenapa harus dia? Keramanan mereda. Warung ditutup lebih cepat dari biasanya. Ibu Umi sedang menidurkan anak-anak, sedangkan Pak Ferry duduk sendiri di dapur. Lampu remang memantulkan bayangannya yang goyah. Tiba-tiba, angin dingin menusuk masuk lewat celah pintu. Panci di dapur kembali bergetar. Sendok-sendok bergemerincing keras. Pintu lemari terbuka sendiri, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Ferry. Suara itu muncul lagi. Kini lebih dekat, lebih berat, lebih lapar. Pak Ferry menutup telinganya, berusaha tidak mendengarnya. Aku tidak mau bunuh orang, makhluk keparat." Makhluk itu muncul begitu saja di tengah ruangan. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Kepalanya menyentuh langit-langit dapur. Kulitnya berurat seperti akar kering, mulutnya terbelah sampai ke leher. Tidak ada jalan mundur. Suara makhluk itu menggema begitu kuat hingga peralatan dapur jatuh berantakan. "Kau ingin kaya. Kau iri. Kau memanggilku, dan sekarang kau ingin lari." Makhluk itu mendekat. Kuku hitamnya menyentuh meja dapur, membuat kayu retak. Pak Ferry berlutut sambil terisak, "Pilih aku saja, jangan orang lain. Aku yang mulai semua ini." Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti ribuan cicak berteriak bersamaan. "Kesetiaanmu diuji. Tumbal harus sesuai permintaan." Tiba-tiba makhluk itu berdiri tepat di depan wajah Pak Ferry. Matanya menyala seperti bara yang melelehkan daging. "Esok malam, bawalah Yudi ke pohon asem. Atau aku sendiri yang akan mengambilnya, beserta keluargamu." Ucapan itu membuat darah Pak Ferry seolah berhenti mengalir. Tubuhnya gemetar hebat.
Ia memegangi dadanya, merasa sulit bernafas. Makhluk itu menghilang. Dan begitu bayangan hitam itu lenyap, suara tangis pelan terdengar dari belakang pintu dapur. Pak Ferry menoleh pelan. Pintu kayu itu terbuka sedikit, dan di baliknya berdiri sosok yang tidak ia tangka. Ibu Umi. Dengan wajah pucat, matanya berkaca-kaca. Ia mendengar semuanya. "Mas, kamu pesugihan." Pak Ferry hanya bisa menunduk. Tubuhnya sudah seperti tidak punya tenaga. Ibu Umi menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia melangkah mundur, ketakutan dan terpukul. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu bawa ke rumah ini?" Pak Ferry menangis. Namun di dalam tangisnya, ia sadar sesuatu. Sekarang, bukan hanya makhluk itu yang menuntut tumbal. Rumah ini pun sudah tidak aman lagi bagi keluarganya. Dan waktu terus berjalan menuju malam tumbal manusia pertama. Sejak malam ketika Ibu Umi mengetahui semuanya, rumah itu berubah sunyi seperti kuburan. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa anak-anak, hanya suara langkah pelan dan bisikan penuh ketakutan. Ibu Umi tidur di ruang tengah bersama anak-anak seolah ingin melindungi mereka dari sesuatu atau mungkin dari suaminya sendiri. Sedangkan Pak Ferry duduk sendirian di dapur setiap malam menatap mangkuk kosong tanpa nafsu makan, tanpa keberanian, dan tanpa arah. Bayangan makhluk itu masih terasa menggantung di langit-langit dapur seolah bisa muncul kapan saja. Esok malam, bawa Yudi, bawa Yudi, bawa Yudi. Suara itu terus menggema di kepala Pak Ferry. Ia mencoba mengusirnya, menutupi telinga, memukul kepalanya sendiri. Namun suara itu tetap kembali, makin keras, makin dalam, seolah merasuk ke tulang. Ibu Umi menatap Pak Ferry dengan mata kosong. Tidak marah, tidak berteriak. Justru lebih menakutkan karena ia benar-benar tampak putus asa. "Mas," katanya lirih, "kamu harus pergi. Jauhi rumah, jauhi anak-anak." Pak Ferry menggigit bibirnya, menahan tangis. "Apa kamu pikir aku tega membiarkan makhluk itu ambil Yudi atau keluarga kita?" Ibu Umi menoleh, suaranya pecah. "Kalau kamu terus di sini, makhluk itu bisa datang kapan saja, Mas." Pak Ferry tahu istrinya benar. Tapi bagaimana ia bisa pergi ketika makhluk itu mengincar tumbal? Di luar, suara motor Pak Yudi terdengar melintas. Pak Ferry melihat dari celah jendela, Pak Yudi berhenti sebentar, melambai seperti biasa. "Pagi Fer, besok aku libur jualan, mau perbaiki tenda warung. Main ke rumah ya nanti." Pak Ferry langsung mundur dari jendela, wajahnya pucat. Makhluk itu pasti tahu, pasti memperhatikan. Dan malam yang dijanjikan tinggal beberapa jam lagi. Langit tampak aneh. Awan-awan hitam menggantung rendah seolah siap menelan desa kecil itu. Angin bertiup dingin padahal masih sore. Warung soto Suramadu tetap buka, tapi kali ini tidak seramai kemarin. Beberapa pelanggan yang masuk terlihat gelisah. Ada yang makan sambil menatap ke arah dapur tanpa sebab. Ada yang muntah tiba-tiba. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan besar berdiri di sudut warung. Pak Ferry semakin tidak tenang. Di tengah warung yang mulai sepi, Ibu Umi membisik pelan. "Mas, aku takut sesuatu terjadi malam ini." Pak Ferry menggenggam tangan istrinya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia berani menatap wajah Ibu Umi. "Mi, aku bakal coba selesaikan ini. Aku gak mau tumbalkan Yudi. Gak mau." Ibu Umi menelan ludah. Suaranya pecah. "Mas, jangan berbuat gila. Kalau kamu menolak, makhluk itu akan membunuh semuanya." Pak Ferry menutup wajahnya. Ia tidak punya pilihan baik. Ke kiri dosa, ke kanan kematian. Dan malam
semakin mendekat. Angin malam terasa seperti menyusup masuk ke tulang. Di luar rumah, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki menyeret, suara kain sobek, dan bisikan-bisikan kecil yang datang dari arah pohon asem. Pak Ferry tidak bisa duduk tenang. Ia mengenakan jaket tebal, lalu keluar rumah diam-diam. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah makhluk itu sudah menunggu? Ketika tiba di jalan kecil menuju pohon asem, ia langsung merinding. Suasana di sana berbeda, sangat berbeda. Udara berbau busuk, pekat dan pengap. Pohon asam tampak lebih besar, akar-akarnya menggeliat seperti ular. Dan di bawah pohon itu, terdapat bayangan bergerak-gerak kecil, seperti seseorang sedang merangkak. Pak Ferry menahan nafas. Tiba-tiba bayangan itu berdiri, tinggi, sangat tinggi. Tubuhnya penuh retakan merah, matanya menyala. Makhluk itu, kau terlambat. Suara makhluk itu bergema sampai ke dada, membuat jantung Pak Ferry hampir berhenti. Aku tidak bisa lakukan ini, kata Pak Ferry, suaranya gemetar. Makhluk itu bergerak cepat seperti menyatu dengan kegelapan. Dalam sekejap ia berada tepat di depan wajah Pak Ferry. Tumbal manusia atau keluargamu akan menjadi santapan pertamaku malam ini. Pak Ferry hampir jatuh, tubuhnya lemas, keringat dingin mengguyur wajahnya. Aku tidak mau lagi. Aku mau hentikan ini. Makhluk itu tertawa panjang, suaranya melengking seperti jeritan banyak orang. Tidak ada akhir untuk perjanjian yang sudah dimulai, hanya ada pembayaran. Belum sempat Pak Ferry bergerak, makhluk itu menoleh ke arah rumahnya. Matanya bersinar merah, dan dari arah rumah terdengar suara keras, brak, seperti pintu yang dihempas sangat kuat. Pak Ferry langsung panik. Ia berlari pulang secepat mungkin, napasnya terputus-putus. Sesampainya di depan rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu rumah terbuka, lampu-lampu pecah, dan suara tangis anak-anak terdengar samar dari dalam. Hatinya mencelos, ketakutan membuncah. Makhluk itu sudah mulai bergerak lebih cepat, lebih lapar, lebih tak sabar. Dan malam tumbal ini baru saja dimulai. Rumah Pak Ferry kini dipenuhi keheningan yang bukan milik manusia. Keheningan yang tebal, berat, dan terasa seperti menutup mulut siapapun yang masuk. Pintu rumah yang terbuka lebar, berayun pelan tertiup angin malam, mengeluarkan suara krik-krik yang menggores telinga. Pak Ferry berdiri terpaku di depan pintu, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Ia memanggil pelan, "Umi?" Tidak ada jawaban, hanya suara nafasnya sendiri yang memburu, bercampur ketakutan yang sudah hampir tak bisa ia tanggung. "Anak-anak," hening. Pak Ferry akhirnya masuk. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa seperti meniti kuburan. Ia menyalakan lampu kecil di ruang tengah. Lampu itu berkedip-kedip sebelum menyala lemah, seperti dipaksa bekerja oleh sesuatu yang menolak terang. Lalu, ia melihatnya. Ibu Umi terduduk di lantai, memeluk ketiga anak mereka yang kecil. Dua anak yang lebih besar bersembunyi di balik tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Mas," katanya lirih, "itu, makhluk itu masuk." Pak Ferry langsung menghampiri, memeluk keluarganya erat-erat. Ia bisa merasakan betapa dinginnya tubuh mereka. Aku di sini, maafkan aku, ini semua salahku." Sebelum mereka sempat bernafas lega, suara berat menggetarkan ruangan. "Ferry!" Suara itu menggema dari dapur, dari arah warung, dari dinding, seolah rumah itu sendiri berbicara dengan suara makhluk tersebut. Anak-anak menangis ketakutan. Ibu Umi memeluk mereka makin kuat.
Pak Ferry berdiri, memegang pisau dapur yang tergeletak di meja. Tangan dia gemetar hebat, tapi matanya dipenuhi tekad nekat yang lahir dari ketakutan dan penyesalan yang terlampau dalam. "Aku akan mengakhiri semua ini," katanya. Lebih kepada dirinya sendiri, ia berjalan menuju dapur, meninggalkan keluarganya di ruang tengah. Setiap langkah terasa seperti diikuti puluhan mata tak terlihat. Ketika ia membuka pintu dapur, makhluk itu berdiri di sana. Tubuhnya kini jauh lebih besar, hampir memenuhi ruangan. Kulitnya hitam retak seperti arang, tetapi dari retakan itu memancar cahaya merah menyala seperti magma. Tanduknya semakin panjang, mulutnya terbelah sampai ke dada, dan tangan makhluk itu menempel di panci soto besar. Panci yang kini mengeluarkan bau sangat busuk, bukan lagi aroma rempah. "Kau gagal bawa Yudi, maka aku akan ambil apa yang paling kau sayangi," Pak Ferry berteriak. "Jangan, ambil aku saja!" Makhluk itu tertawa keras, suaranya membuat gelas-gelas di rak pecah berjatuhan. "Kau bukan tumbal yang cukup, keluargamulah sumber kekuatan terbesarku." Makhluk itu melangkah keluar dari dapur menuju ruang tengah. Pak Ferry berlari mengejarnya, tetapi tubuh makhluk itu bergerak terlalu cepat, seperti bayangan yang melompat-lompat. Ketika ia tiba di ruang tengah, makhluk itu sudah berdiri tepat di depan keluarganya. Anak-anak berteriak, Ibu Umi menangis memohon, "Jangan, jangan, mereka tidak salah." Pak Ferry nekat menyerang, mengayunkan pisau ke punggung makhluk itu. Pisau itu masuk, tetapi hanya terdengar suara seperti menusuk batu keras yang panas. Makhluk itu menoleh perlahan, matanya menyala penuh kebencian. "Kau berani melawan perjanjianmu sendiri." Ia menjentikan jari, dan seluruh tubuh Pak Ferry terlempar menghantam dinding. Bruk! Pak Ferry terjatuh, darah dari kepalanya mengalir deras. Pandangannya kabul, tapi ia masih bisa melihat keluarganya meringkuk ketakutan. Dengan sisa tenaga, ia merangkak, berusaha mendekat. "Tolong, jangan mereka, makhluk keparat, aku mohon." Makhluk itu mendekati keluarga Pak Ferry. Tangan hitamnya terangkat tinggi, udara menjadi semakin dingin, lampu padam seketika, dan terjadi sesuatu yang tak diduga. Pintu rumah terbuka, dan seseorang berdiri di sana, Pak Yudi. "Ferry, aku dengar suara ribut. Apa yang terjadi?" Pak Ferry ingin berteriak, "Lari!" Tapi suaranya tak keluar. Makhluk itu menoleh ke Pak Yudi. Matanya menyala sangat terang. Ini tumbal yang seharusnya datang. Makhluk itu bergerak ke arah Pak Yudi. Pak Yudi gemetar, tidak mengerti apa yang ia lihat. Bayangan besar, wujud hitam, mata merah seperti iblis. "Ya Allah, ya Allah!" Ia mundur, tetapi makhluk itu bergerak lebih cepat. Tiba-tiba, Pak Ferry berteriak sekuat tenaga, lebih kuat dari yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. "Aku yang mengundangmu! Aku! Bukan dia!" Ia bangkit, tubuhnya digerakkan oleh rasa putus asa. Ia menubruk makhluk itu dari samping. Tubuhnya langsung terbakar, kulitnya melepuh, tetapi ia tetap memegangi makhluk itu erat-erat. "Ambil aku! Ambil semuanya dari aku! Biarkan mereka hidup!" Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti 1000 serangga berteriak. Tubuh Pak Ferry mulai hancur oleh panas dan tekanan, tetapi ia tidak melepaskan. Dalam detik terakhir, ia menoleh ke keluarganya. Wajahnya sudah rusak, tapi matanya masih lembut. "Maafkan saya, Mi." Dan makhluk itu menarik jiwa Pak Ferry masuk ke dalam tubuhnya. Dalam satu seretan panjang, Pak Ferry hilang. Tubuhnya meledak menjadi abu hitam yang tertarik masuk ke dalam tubuh makhluk itu. Makhluk itu mengaum keras, tubuhnya retak dan brak! Makhluk itu meledak menjadi asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan, lalu menghilang. Rumah itu kembali sunyi, hanya tersisa abu hitam di lantai. Ibu Umi menjerit, memeluk anak-anak. Pak Yudi terduduk, tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Beberapa hari kemudian, warung soto Suramadu ditutup permanen. Pohon asam di gang belakang mengering dalam semalam dan tumbang.
Keluarga Pak Ferry pindah jauh meninggalkan desa itu. Trauma di mata anak-anaknya tidak pernah hilang. Sementara itu, warga desa beberapa kali melihat bayangan hitam tinggi berdiri di depan warung kosong itu pada tengah malam, seolah sesuatu masih menunggu. Menunggu tumbal berikutnya yang tidak pernah datang.